Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, ya dalam proses pembelajaran ini harus kita mulai dengan salam, ya kan? Dan kita di dalam proses pembelajaran ini haruslah dimulai dengan kita harus berdoa. Tandanya kita ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, ya, tentang bagaimana dari hasil yang atau apa yang kita kerjakan ini diridhoinya. Menyangkut kepada materi yang harus kita bahas ini masuk kepada masalah atau bab kedua dari kajian kita sesuai dengan isian buku, ya, menurut kurikulum, ya. Karena di bab pertama sudah selesai, masuk kita bab kedua. Yang judul dari bab kedua ini menyangkut kepada permasalahan sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial ini di dalam kehidupan kita, ini tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita karena kita sebagai anggota masyarakat tidak bisa kita lepaskan dari permasalahan sosial. Tandanya kita, ya, selain makhluk individual, kita adalah makhluk sosial. Dari permasalahan sosial yang ada di dalam kehidupan kita, itu bisa kita lihat dari, ya, apa masalah sosial itu di dalam kehidupan. Ya, masalah sosial itu bisa dari, ya, masalah kemiskinan, kan? Masalah kemiskinan, masalah kriminalitas dan masalah kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang terakhirnya menyangkut kepada masalah sosial itu adalah ketidakadilan atau keadilan. Dalam permasalahan sosial yang harus kita bahas ini, ya, kita dalam kehidupan itu selalu tidak bisa lepas dari kata miskin. Walaupun kata miskin ini tidaklah dibilangkan merupakan satu kemutlakan. Artinya bagaimana miskin itu, ya, relatif dihubungkan kepada bagaimana kita menerima kata kemiskinan itu atau menjalani kehidupan itu sesuai dengan pola pandang kita menyangkut kepada kemiskinan itu sendiri. Kalau kemiskinan ini dihubungkan kepada kata, ya, kurangnya di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan kita itu secara standar yang turun-temurun di dalam satu kehidupan. Jadi kemiskinan ini, ya, ini bisa dilihat orang merasakannya atau seseorang itu merasakan miskin dalam kehidupannya dia merasakan tidak miskin karena serba sudah cukup sesuai dengan apa yang dirasakannya, sudah terpenuhi semuanya di dalam satu kehidupan. Jadi kata miskin di sini ini dikatakan atau ditarik kepada masalah sosial, bisa dilihat dari kemiskinan ini, ya, kalau orang miskin itu bisa dilihat dari kematerialannya, dia serba kurang di dalam kehidupan. Ya, kurangnya misalnya dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan secara pokok dan mendasar, misalnya kurang di dalam, ya, tempat tinggal, ya, atau penyediaan sarana prasarana hidup yang wajar tidak ada di dalam atau tidak dicukupinya di dalam satu kehidupan. Jadi kalau dihubungkan kepada masalah sosiologis, miskin itu kalau termasuk kepada orang yang kurang di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan yang wajar di dalam satu kehidupan. Jadi dikatakanlah dia ada orang miskin, dia adalah orang miskin. Sementara kalau dibalikkan kepada dirinya sendiri atau orang yang mengalami kemiskinan, rasa dia sudah cukup di dalam kata, ya, ini sajalah menjadi standarku di dalam satu hidup, karena ini sampai disinilah kemampuanku di dalam satu hidup. Nah, jadi kalau dibilangkan miskin itu adalah yang dibilangkan relatif, ya, dikarenakan dia di dalam kehidupannya itu, ya, rasanya sudah begini saja sudahlah. Jadi orang lain yang membuat suatu penilaian bahwa dia itu
udah masuk kepada orang yang miskin. Ya. Baik. Dalam permasalahan sosial yang selanjutnya, ya, menyangkut kepada kriminalitas. Kriminalitas di sini ini tindakan yang menyimpang atau masuk kepada tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan di sini ini, ya, dari kemiskinan ini, dari tindakan kriminalitas itu, ya, orang lain merasa dirugikan, rugi dari apa yang dibuatnya di dalam satu kehidupan. Jadi orang merasakan bisa terganggu, orang bisa merasakan dia tidak nyaman, tidak tentram di dalam suatu perjalanan hidup dikarenakan apa yang dibuatnya atau dibuat seseorang itu di dalam satu kehidupan. Jadi dia masuk kepada masalah sosial karena mengganggu keamanan, kenyamanan seseorang atau satu kelompok orang di dalam satu kehidupan. Jadi tindakannya itu dikatakan adalah tindakan kejahatan. Kalau di dalam masalah, ya, kesenjangan sosial, inilah yang sekarang kita alami, ya, banyaknya di dalam kehidupan. Tidak bisa dipungkiri kalau yang miskin itu dengan yang kaya jauh kali dalam perjalanan kehidupan atau bagaimana perjalanan kehidupannya di dalam satu kehidupan itu. Ya, kalau dia kesenjangan sosial di sini ini diumumkan bagaimana peranan dia di dalam suatu kehidupan, ya kan? Kalau misalnya kalau dia di dalam kesenjangan sosial kita katakan adalah yang rendah seperti itu, tentunya, ya, dengan kata rendah di sini ini dalam peranan dia di dalam suatu kehidupan itu tidak, ya, dia tidak bisa mengadakan fungsinya sebagai masyarakat seperti apa yang diharapkan di dalam masyarakat itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuat sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh anggota masyarakat. Ya, contohnya, rendahnya peranan dia hanya tukang becak, misalnya seperti itu, ya kan? Ini kita bilang dulu kepada sosialnya, ya, dia sebagai tukang becak. Bagaimanalah kehidupannya kalau dia suka tukang becak? Tentunya kepercayaan masyarakat kepada dia itu pun rendah, karena dia menganggap dia itu tidak mampu, ya. Tidak mampu di dalam perjalanan kehidupan secara wajar, ya kan, gitu kan. Jadi kalau dia kira-kira ke dalam sosialnya dihubungkan kepada status dan peranan, ya kan. Nah, kalau kepada ekonomi nanti ikut juga dia, ya, dalam status dan peranan dia itu tidak begitu tidak begitu dipandang, lalu, ya, ekonominya pun nanti untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya itu pun untuk memberikan sesuatu itu yang lebih layak. Nah, dibalikkan kepada seseorang yang mengalami, ya, atau yang mengalami kerendahan di dalam status dan sosialnya itu, ya, ekonominya pun sebagai apa dia di dalam kehidupan. Nampaklah kesenjangan antara orang yang kelas rendah dengan orang kelas tinggi. Kalau kelasnya itu masuk kepada kelas tinggi, ya kan, sudah pasti status dan peranannya itu adalah status peranan yang baik. Dia jelas dia di atas dan dia bisa berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat, dan gitu. Jadi di sini dalam kesenjangan sosial itu nampak jaraknya antara orang yang rendah dengan orang kelas tinggi dalam suatu kehidupan. Dalam suatu keadilan pun seperti itu. Tapi kalau keadilan ini tergantung kepada pola pandang kita menyangkut kepada kata adil itu di dalam satu kehidupan. Kalau adil itu, ya, di situ difungsikan seseorang itu sesuai dengan status dan peranannya, dihargai dari apa perbuatannya itu sehingga nampak bahwa dia tidak dikucilkan. Nah, difungsikan dia sesuai dengan bagaimana kemampuannya. Di situ karena kata adil. Dihubungkan kepada permasalahan sosial ini, balik kita bilang, sekarang di dalam kehidupan bermasyarakat ini, ya, ini semuanya menyangkut kepada apa yang terjadi di dalam kehidupan ini dasarnya atau bisa dibalikkan kepada COVID yang sedang terjadi. COVID ini kan permasalahan sosial, ya, COVID permasalahan sosial. Kalau dari COVID ini sendiri, ini bisa dihubungkan kepada kata miskin, bisa kriminalitas, bisa kesenjangan sosial ekonomi, bisa ketidakadilan. COVID itu kan COVID sekarang ini, ya, kalau orangnya dalam mengalami kemiskinan, misalnya saja untuk berobat dia pun takut, kan begitu kan? Dikarenakan apa? Di dalam pembiayaan kehidupannya itu, dia
Dia tidak bisa dalam bentuk yang wajar. Jadi kalau misalnya saja dihubungkan kepada COVID sekarang ini, dia adalah orang yang tidak mampu atau orang yang dalam katakan miskin, ya mengalami penyakit, ya penyakit itu ada di dalam dirinya untuk membuat atau pengungkapan kepada orang lain, ya di luar dari keluarganya dia takut, ya kan takut dia. Jadi ditahankannya sampai kepada COVID itu sendiri sudah ada di dalam dirinya jelas, baru nanti orang yang melihat dia dalam keadaan seperti itu, orang itu sendirilah, orang lain di dalam dirinya sendiri atau di dalam kelompoknya yang menghilangkan, bawa sajalah dia ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, dibawa dia ke rumah sakit. Cuman yang dipikirkannya karena dia adalah orang miskin, bagaimana pembiayaanku di dalam rumah sakit itu. Kan begitu sekarang kan di dalam COVID ini kan dihubungkan kepada semua itu masalah sosial kan. Nah, COVID ini sekarang masalah sosial bisa dihubungkan kepada yang empat ini, ya, ya bisa dari ya masalahnya COVID ini bisa dihubungkan kepada kriminalitas, ya bisa juga dihubungkan kepada sosial ekonomi, bisa juga dihubungkan kepada ketidakadilan, ya kan? COVID yang sedang terjadi ini. Jadi itu adalah masalah sosial, ya. Nah, sekarang kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan dihubungkan kepada COVID, sudah sangat berhubungan kali, sangat berhubungan kali. COVID yang sedang terjadi ini dihubungkan kepada masalah yang empat ini sudah nampak hubungannya, hubungan timbal baliknya, ya. Dikenakan oleh COVID, bisa juga dikenakan oleh adanya kemiskinan, kriminalitas, ya kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan. Jadi ya saya tidak bisa membuat selama penjelasan, ya karena di dalam buku sudah adanya, dari situ ada gambar-gambar dari isian buku itu, bisa kau pelajari dari isian gambar yang ada di dalam buku, kau bacalah isian buku itu. Saya hanya membuat satu gambar, ya yang intinya saja. Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan sosial itu, balikkanlah kepada kau membaca buku, memperhatikan isian gambar yang ada di dalam buku. Jadi untuk mengertikan masalah sosial dalam kehidupan, supaya kau bisa menanggulangi permasalahan sosial itu dalam kehidupan, atau kau tidak terjebak di dalam kehidupan sosial yang salah kepada masalah sosial itu sendiri, makanya pelajarilah isian buku itu, ya. Kau pelajari, kau maknakan dari gambar itu, ya, atau kau pelajari juga makna gambar itu, biar kau mengerti apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Di dalam pertemuan ini saya singkatkan aja, baca dari rumah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.